Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Ajis, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, eh, Departemen Administrasi Pendidikan. Seperti yang teman-teman lihat seperti video kemarinnya, video ini tuh bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Organisasi, yang dimana topik kita kali ini tuh adalah komunikasi eksternal dalam organisasi. Sebelum itu, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua sehingga saya bisa membuat video ini dan juga teman-teman bisa menonton video ini. Dan juga saya harapkan video ini bisa menjadi pembuka ide, pembuka informasi dalam komunikasi eksternal dalam organisasi. Dan salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman pendidikan. Baik, kita mulai dari pengertian komunikasi eksternal dalam organisasi. Pertama kita menurut para ahli yaitu Grunig and Hahn dalam buku mereka yang berjudul Managing Public Relations menyatakan bahwa komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Nah, di mereka itu menekankan pentingnya dua arah komunikasi untuk membangun kepercayaan memahami kebutuhan publik. Nah, yang kedua ada Kotler and Keller 2016 dalam bukunya yang berjudul Marketing Management. Mereka menjelaskan bahwa komunikasi eksternal adalah bagian dari proses pemasaran yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada audiens luar. Itu termasuk bagaimana organisasi memposisikan mereknya di pasar. Nah, mereka itu menekankan pentingnya strategi komunikasi yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, selanjutnya ada dari ahli Roots and Walls tahun 2012 dalam penelitian mereka tentang komunikasi organisasi. Mereka menyatakan bahwa komunikasi eksternal berperan penting dalam membangun reputasi dan citra organisasi. Nah, mereka mencatat bahwa komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan luar dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap organisasi. Bisa disimpulkan, komunikasi eksternal adalah proses pertukaran informasi antara sebuah organisasi dan pihak-pihak di luar organisasi tersebut. Nah, pihak luar ini dapat mencakup pelanggan, pemasok, media, pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, dengan berbagai pandangan ini, mohon maaf, kemudian apa sih tujuan dari komunikasi eksternal tersebut? Nah, ada beberapa tujuan dari komunikasi eksternal, yaitu pertama ada itu membangun hubungan. Nah, maksud membangun hubungan ini adalah itu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Itu merupakan salah satu tujuan utama komunikasi eksternal. Nah, hubungan yang baik ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Nah, ini sangat penting dalam mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru. Oke. Berikutnya ada meningkatkan citra perusahaan. Nah, salah satu dari tujuan komunikasi eksternal adalah meningkatkan citra perusahaan. Itu merupakan tujuan strategis yang sangat penting dalam komunikasi eksternal. Nah, citra positif ini membantu perusahaan untuk menonjol di pasar yang kompetitif dan mempengaruhi persepsi publik terhadap merek. Nah, dengan menyampaikan nilai-nilai inti, visi, dan misi perusahaan secara efektif, serta menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial, organisasi dapat membangun reputasi yang baik dan meningkatkan daya tarik di mata pelanggan dan investor. Nah, berikutnya itu ada menginformasikan. Nah, menginformasikan publik sebagai produk, menginformasikan publik itu mengenai produk, layanan, atau kebijakan perusahaan adalah tujuan komunikasi eksternal yang krusial. Nah, melalui penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu, organisasi dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, hal ini juga membantu mengedukasi pelanggan tentang fitur, manfaat, dan nilai tambah dari produk, sehingga meningkatkan peluang pembelian dan kepuasan pelanggan. Nah, berikutnya ada mendapatkan umpan balik. Nah,
Eh, Aspek penting dalam komunikasi eksternal yang dapat mengarah pada perbaikan produk dan layanan itu adalah umpan. Nah, dengan menciptakan saluran komunikasi yang terbuka seperti survei atau forum diskusi, organisasi dapat mengumpulkan masukan berharga dari pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Umpan balik ini tidak hanya membantu organisasi dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, tapi juga memberikan wawasan tentang harapan dan kebutuhan pasar. Nah, yang ini yang sangat penting dalam pengembangan strategi bisnis. Nah, yang terakhir, meningkatkan penjualan. Nah, meningkatkan penjualan melalui promosi dan komunikasi yang efektif adalah tujuan utama dari banyak kegiatan komunikasi eksternal. Nah, dengan merancang kampanye, pemasaran yang menarik dan relevan, organisasi dapat menarik perhatian audiens dan mendorong minat terhadap produk atau layanan mereka. Nah, selain itu, komunikasi yang baik juga berfungsi untuk mengedukasi pelanggan tentang penawaran spesifik, promosi, dan nilai yang ditawarkan sehingga meningkatkan kemungkinan konversi dari minat menjadi pembeli. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik komunikasi eksternal. Secara singkat aja, yang pertama itu ada satu arah dan dua arah. Apa sih maksud dari satu arah dan dua arah itu? Dalam komunikasi satu arah, informasi disampaikan dari perusahaan ke publik tanpa adanya interaksi langsung. Mohon maaf, seperti interaksi langsung. Tanpa adanya interaksi langsung. Nah, ini berupa iklan atau siaran pers. Nah, sebaliknya komunikasi dua arah melibatkan interaksi di mana perusahaan tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga menerima umpan sebalik dari audiens. Nah, pendekatan ini memungkinkan dialog yang lebih produktif, membuat audiens merasa didengar dan berkontribusi dalam proses komunikasi, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan dan loyalitas terhadap merek. Berikutnya berbasis media. Komunikasi eksternal sangat bergantung pada berbagai saluran media untuk mencapai audiens yang luas. Ini mencakup media sosial, iklan, siaran pers, dan komunikasi langsung seperti email atau event. Yang ketiga, terstruktur. Nah, komunikasi eksternal biasanya memiliki struktur dan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini mencakup perencanaan yang matang tentang pesan, saluran, dan waktu penyampaian serta penentuan audiens target. Nah, dengan memiliki kerangka kerja yang terorganisir, organisasi dapat memastikan bahwa komunikasi mereka konsisten, terarah, dan efektif dalam menyampaikan informasi yang diinginkan. Berikutnya ada respon terhadap lingkungan. Ini mencakup responsif terhadap lingkungan eksternal. Organisasi perlu mengadaptasi pesan dan strategi komunikasi mereka sesuai dengan dinamika pasar, isu sosial, dan kebutuhan audiens. Nah, dengan memantau tren dan perubahan dalam perilaku konsumen, organisasi dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk tetap relevan dan efektif. Nah, berikutnya menjangkau berbagai audiens. Nah, salah satu karakteristik penting dalam komunikasi eksternal adalah kemampuannya untuk menjangkau berbagai audiens dengan mempertimbangkan perbedaan demografi dan preferensi. Nah, setiap segmen audiens memiliki kebutuhan dan cara berkomunikasi yang berbeda, sehingga organisasi harus dapat menyesuaikan pesan dan saluran yang digunakan. Dengan memahami karakteristik audiens seperti usia, jenis kelamin, latar belakang budaya, dan minat, organisasi dapat mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif. Nah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jangkauan dan dampak dari pesan yang disampaikan. Nah, ada variabel-variabel kunci dalam komunikasi eksternal. Yang pertama itu ada pesan. Nah, tentu kita semua tahu pesan adalah proses penyampaian ide uh, dari komunikator kepada audiens. Nah, pesan merupakan konten yang disampaikan kepada audiens dan menjadi inti dari komunikasi eksternal. Nah, pesan harus dirancang dengan jelas dan menarik. Kenapa? Agar dapat menarik perhatian audiens serta menjelaskan informasi yang ingin disampaikan. Nah, berikutnya ada saluran. Saluran merupakan tempat di mana komunikator dan audiens terjadi proses penyampaian ide. Nah, saluran adalah media atau platform yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Nah, dalam komunikasi eksternal,
Pemilihan saluran yang tepat sangat penting karena setiap saluran memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda. Saluran ini bisa berupa media sosial, iklan, email, siaran pers, atau komunikasi langsung melalui acara seperti seminar atau promosi dan sebagainya. Dengan memilih saluran yang sesuai, organisasi dapat meningkatkan jangkauan pesan mereka dan memastikan bahwa informasi sampai ke audiens dengan cara yang paling efektif, sehingga meningkatkan peluang interaksi dan keterlibatan. Nah, variabel yang berikutnya adalah audiens. Audiens merupakan target dari setiap komunikasi eksternal. Nah, itu audiens adalah pihak yang menerima pesan dan mereka memiliki karakteristik serta preferensi yang beragam. Memahami audiens adalah kunci dalam merancang komunikasi eksternal yang efektif. Karena setiap segmen audiens mungkin memiliki kebutuhan, harapan, cara berinteraksi yang berbeda. Yang berikutnya ada waktu. Waktu adalah faktor penting dalam komunikasi eksternal yang menentukan seberapa efektif pesan yang akan diterima. Menyampaikan pesan pada waktu yang tepat dapat meningkatkan daya tarik dari referensi informasi yang disampaikan. Nah, berikutnya ada umpan balik. Umpan balik adalah respon dari audiens yang dapat membantu organisasi dalam mengevaluasi efektivitas komunikasi yang dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik atau melalui survei, komentar, atau berinteraksi langsung. Organisasi dapat mendapatkan wawasan berharga tentang bagaimana pesan diterima dan bagaimana dan dipersepsikan oleh audiens. Nah, itu merupakan variabel kunci dalam komunikasi eksternal. Berikutnya adalah apa aja manfaat dalam komunikasi eksternal bagi organisasi. Tentu yang pertama itu adalah peningkatan kesadaran merek. Apa sih maksud peningkatan kesadaran merek ini? Ini adalah ini di mana organisasi itu berupaya untuk meningkatkan pengenalan merek di pasar dengan menyampaikan pesan yang konsisten dan menarik melalui berbagai saluran seperti iklan dan media sosial. Perusahaan dapat memperkuat citra merek mereka di benak publik seperti ada itu produk Hoto. Hoto itu makanan sarapan pagi dengan kacang-kacangan. Nah, berikutnya ada membangun loyalitas pelanggan komunikasi. Membangun loyalitas pelanggan. Nah, ini membantu organisasi membangun loyalitas pelanggan dengan menciptakan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Berikutnya ada mendukung inovasi. Nah, dengan umpan balik dari pelanggan merupakan salah satu sumber informasi yang berharga yang dapat memicu inovasi dalam produk dan layanan. Dengan mendengarkan masukan dan saran dari audiens, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau tren baru yang dimanfaatkan untuk pengembangan produk. Berikutnya itu mengurangi krisis. Nah, salah satu manfaat penting dari komunikasi eksternal adalah kemampuannya untuk mengurangi dampak krisis dan menjaga reputasi perusahaan. Dengan memiliki strategi komunikasi yang baik, organisasi dapat segera merespon isu atau masalah yang muncul, memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik. Nah, berikutnya adalah memperluas jaringan. Komunikasi eksternal juga berfungsi untuk memperluas jaringan organisasi dengan membangun koneksi yang lebih luas, dengan membangun pemangku kepentingan di luar perusahaan. Ini melalui interaksi dengan pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan komunitas. Organisasi dapat menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan dan memperoleh posisi mereka di pasar. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai komunikasi eksternal. Mungkin ada kesalahan kata dari saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dari video ini teman-teman semua bisa memahami apa komunikasi eksternal tersebut. Dan juga jangan lupa subscribe channel Bapak Dr. Harif Al-Qadri, di mana di video Bapak tersebut saya mengambil sebagian besar dari penjelasan komunikasi eksternal. Sampai jumpa. Saya mau izin undur diri. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Bye bye.